Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Arman, NIM A1J1181038. Saya berasal dari kelompok 5. Video ini merupakan tugas praktikum anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pembimbing Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten praktikum yaitu Kak Kisan Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Berikut kita mulai. Ini merupakan gambar dari organ sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ini merupakan ginjal, hati, paru-paru, dan ini merupakan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Organ-organ dan jaringan yang bertanggung jawab untuk membuang zat-zat sisa disebut organ ekskresi. Organ-organ tersebut membuang limbah melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu eliminasi limbah bernitrogen, mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, mempertahankan komposisi ionik cairan ekstraseluler. Organ ekskresi utama pada manusia adalah ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ginjal merupakan organ ekskresi utama pada manusia. Organ ini berfungsi menyerap atau menyaring sisa-sisa metabolisme yang terdapat dalam darah seperti air, urea, dan garam yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Dari setiap ginjal keluar saluran urin atau ureter yang menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Selanjutnya, urin dari kandung kemih dikeluarkan melalui uretra. Ginjal ini terdiri atas unit-unit kecil yang disebut nefron. Nefron terdiri atas kapsula Bowman, tubulus proksimal, tubulus distal, dan lengkung Henle. Di dalam kapsula Bowman terdapat kumpulan pembuluh darah kapiler yang disebut glomerulus. Urin dibentuk dalam proses yang terdiri dari 3 tahap, yaitu penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pemekatan atau pengeluaran zat atau augmentasi. Urin mengandung urea dan amonia, garam, dan zat warna empedu, air, dan zat-zat berlebih seperti vitamin, hormon, dan obat-obatan. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru, khususnya alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 yang dibawa oleh darah dari sel-sel tubuh dan gas O2 dari paru-paru untuk diikat oleh darah. Karbon dioksida dan uap yang merupakan sisa metabolisme atau oksidasi zat makanan akan dikeluarkan dari sel-sel dalam jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah melalui pembuluh balik dan dibawa ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida dan air akan dipompakan ke paru-paru melalui pembuluh nadi paru-paru. Pada alveolus paru-paru, CO2 dan air berdifusi, kemudian dieskresikan melalui saluran pernapasan. Selanjutnya CO2 dikeluarkan melalui hidung, sementara itu air dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk uap air. Yang ketiga yaitu kulit, di mana kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengandung kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang mengeluarkan keringat. Ketika suhu tubuh naik, kelenjar keringat akan menghasilkan keringat. Keringat tersebut akan diuapkan. Menguapnya keringat dapat menurunkan suhu tubuh, sehingga suhu tubuh akan tetap pada kisaran 37 derajat Celcius atau biasa disebut dengan homeostatis. Adapun cara kerja pengaturan suhu tubuh ini berlaku sebaliknya pada kondisi yang berlawanan, seperti kurang aktivitas atau berbeda di lingkungan atau berada di lingkungan yang suhu udaranya dingin. Keringat mengandung air, larutan garam, terutama pada garam dapur, dan sedikit urea. Kelenjar keringat akan menyerap air, larutan garam, dan urea dari kapiler darah yang letaknya berdekatan. Selanjutnya, zat-zat yang terlarut itu dikeluarkan ke permukaan kulit melalui pori-pori sebagai keringat. Bila udara dingin, pengeluaran keringat menjadi lebih sedikit, sehingga pengeluaran air dari tubuh banyak melalui ginjal dan menyebabkan sering ekskresi urin. Pengeluaran keringat yang berlebihan mengakibatkan hilangnya garam-garam mineral dari tubuh.
sehingga dapat menimbulkan kekejangan otot dan dapat menyebabkan pingsan. Mekanisme pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengatur suhu, yaitu hipotalamus, di mana hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika rangsangan berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Kemudian hati atau hepar selain berfungsi sebagai kelenjar dalam sistem pencernaan, juga merupakan bagian dari sistem ekskresi karena menghasilkan empedu, di mana empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, zat warna empedu, dan zat-zat lainnya. Bilirubin atau zat warna empedu merupakan hasil perombakan hemoglobin sel darah merah di hati. Bilirubin ini dikeluarkan bersama dengan cairan empedu ke usus yang kemudian mengalami pemecahan menjadi sterkobilin dan urobilin di dalam usus. Sterkobilin memberi warna pada feses, sementara urobilin memberi warna pada urin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Rian ucapan minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.